Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Untuk video kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang ringkasan kurikulum merdeka di jenjang SMK. Untuk itu langsung saja kita mulai. Sebelum kami masuk di SMK, khusus SMK, terlebih dahulu perlu kami sajikan secara singkat tentang kebijakan kurikulum merdeka. Di mana bahwa kurikulum merdeka ini kan kebijakan umumnya tuh ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu nanti berfokus pada materi esensial. Berarti nanti pada kurikulum merdeka, kurikulumnya itu dipangkas sampai 30%. Ini apalagi untuk jenjang selain SMK gitu ya. Materinya dipangkas sehingga guru-guru itu nanti dalam mengajar tidak tergesa-gesa. Karena kita dituntut untuk mencari materi yang paling esensial. Sehingga nanti pembelajaran di kelas bisa lebih mendalam, bisa relevan, khususnya adalah untuk menumbuhkan literasi dan numerasi siswa. Nanti untuk di SMK nanti ada mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Itu adalah berisi mata pelajaran tentang literasi ilmu pengetahuan dan sosial yang diformulasikan dengan tema-tema kehidupan dan kontekstual aktual. Jadi nanti Bapak Ibu yang di dunia SMK nanti dalam mengajar materi ini, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, nanti mencari materi yang paling esensial. Apalagi yang ada hubungannya dengan kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian yang dibuka pada SMK tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ciri khas yang kedua adalah adanya fleksibilitas. Sekolah, guru, siswa itu nanti diberi beberapa fleksibilitas. Yang pertama untuk sekolah misalkan nanti adalah untuk penyusunan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, nanti bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nanti untuk SMK bisa bekerja sama dengan mitra dunia kerja, di mana SMK itu biasanya sudah punya mitra ya. Nanti anaknya mau disalurkan kemana, biasanya kan sudah punya. Dan nanti dalam menyusun KOSP disesuaikan, kita minta pertimbangan sama dunia kerja, apa yang dibutuhkan kompetensinya, nanti bisa kita masukkan di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, bentuk fleksibilitas adalah jam pelajaran itu disusun per tahun bukan per minggu. Nanti ketika kita mempelajari tentang struktur kurikulumnya nanti akan terlihat Bapak Ibu. Contohnya begini, misalkan dulu kalau matematika itu seminggu harus 3 kali ya 3 kali terus. Tapi nanti itu ada fleksibel. Jam per tahun matematika itu harus segini. Nanti mau pakai cara seperti apa, yang penting jam segini itu nanti harus habis. Nah, makanya di SMK nanti biasanya itu paling enak pakai sistem blok. Misalkan begini. Misalkan jam pelajaran yang umum, kalau dulu mata pelajaran normatif itu dihabiskan di awal. Sehingga nanti di akhir bisa fokus materi-materi yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka. Atau bisa jadi kalau misalkan ada beberapa rombel, nanti misalkan prakteknya bergantian, yang minggu pertama nanti untuk kelas A nanti materi di kelas B nanti praktek. Nah, nanti bisa pakai sistem blok, bisa secara bergantian bebas. Yang penting nanti dalam setahun kurikulumnya itu nanti bisa terselesaikan. Mau dipakai sistem blok, mau pakai sistem integratif, silahkan Bapak Ibu. Yang paling enak justru sebenarnya ini adalah SMK karena menyusun jadwalnya bisa fleksibel. Dan kemudian yang terakhir bentuk fleksibilitas, nanti capaian pembelajaran disusun per fase bukan per tahun. Dimana kita tahu Bapak Ibu nanti kurikulum merdeka kan ada 6 fase ya. Kalau fase A itu kelas 1, kelas 2 SD, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6 SD, kemudian nanti fase D ini untuk SMP full, kelas 7, 8, 9 itu fasenya 1. Jadi nanti matematika disusun itu capainya hanya 1. Guru nanti tugasnya adalah membagi. Oh, ini yang untuk kelas 7, ini kelas 8, ini kelas 9. Nanti guru seperti itu. Tetapi pemerintah sudah menyiapkan contohnya, sudah ada di buku guru, sudah ada di buku siswa. Oh, ini loh materi yang kelas 7, ini materi kelas 8, ini materi kelas 9. Itu sudah disiapkan. Tapi pemerintah memberi celah, memberi ruang untuk guru-guru atau sekolah yang ingin melakukan inovasi. Kemudian nanti untuk di SMK dan SMA itu nanti dibagi menjadi 2 fase. Kalau fase E itu untuk kelas 10, kemudian fase F untuk kelas 11 dan 12. Jadi nanti kelas 11 dan 12 nanti CP-nya atau yang dulu namanya KIKD itu jadi 1. Nanti kita pecah menjadi yang kelas 11 mana, yang kelas 12 yang mana. Kemudian karakteristik kurikulum yang ketiga adalah pengembangan soft skill, yaitu pengembangan karakter siswa. Siswa itu bukan hanya sekedar menghafal yang ada di buku, bukan hanya bisa teoritis tentang
tentang jurusannya tadi, tetapi memang benar-benar bisa mempraktekkannya. Itu termasuk hard skill. Tetapi bisa mempraktekkan ilmunya itu belum belum cukup Bapak Ibu. Harus ada soft skill. Bagaimana kalau jadi pengusaha itu kan bagaimana cara menjual, bagaimana cara kerjasama, bagaimana cara menawarkan barang, bagaimana cara melobi, itu termasuk soft skill. Makanya nanti pada kurikulum Merdeka khususnya SMK juga bukan hanya sekedar anak itu punya keahlian, tetapi bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara bekerja sama, bagaimana cara menawarkan produk, itu nanti kan termasuk soft skill. Sehingga nanti pada kurikulum Merdeka ada alokasi waktu khusus untuk pengembangan soft skill ini, pengembangan karakter ini, namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana durasi waktunya diambilkan dari mapel-mapel yang ada nanti dikurangi 20-30%. Tetapi untuk di SMK nanti pengurangannya bisa sangat kurang dari sini karena ada banyak mapel yang tidak dikurangi untuk proyek, gitu ya. Yang penting anak-anak nanti berkembang soft skillnya, berkembang karakternya. Dan P5 ini sudah terpisah dari pembelajaran intrakurikuler sehingga fokusnya itu adalah bagaimana siswa itu berkembang soft skillnya, gitu ya. Jadi ketika nanti kegiatan P5, tugas kita dalam menjadi fasilitator itu bukan bagaimana siswa itu menghasilkan produk yang bagus, tetapi bagaimana siswa itu berkembang soft skillnya. Kalau soal produk nanti bisa di mapel-mapel yang lain, tapi kalau khusus P5 itu nanti bagaimana siswa-siswi berkembang soft skillnya. Soft skill atau karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya profil pelajar Pancasila itu apa toh Bapak Ibu? Nah, profil pelajar Pancasila adalah sebuah rumusan dari pemerintah di mana ini menjadi visi pendidikan nasional, bahwasanya sistem pendidikan nasional adalah ingin mencetak pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di mana narasinya itu ada dalam satu kalimat. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kata kuncinya ada pada pelajar sepanjang hayat Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu nanti belajar, mereka setelah sekolah itu punya jiwa seorang pembelajar. Dia nanti meskipun sudah lulus, dia masih tetap mengembangkan kompetensinya. Karena zaman sekarang keterampilan apapun bisa dicari melalui YouTube, melalui Google. Jadi nanti ketika anak-anak sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat, meskipun nanti mereka lulus, sudah masuk di dunia kerja, mereka tetap menjadi pembelajar untuk mengembangkan kompetensinya. Nah, anak-anak kalau sudah mau belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat, senang mengembangkan kompetensi, tentu nanti mereka punya kompetensi yang dibutuhkan apalagi sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Di mana 6 dimensi ini merupakan perpaduan antara keterampilan abad 21 dengan ciri khas keindonesiaan. Jadi nanti ketika kita mengajarkan 6 dimensi ini kepada anak-anak, sudah otomatis kita sudah mengajarkan tentang kompetensi abad 21, hal-hal yang dibutuhkan seseorang untuk menghadapi perkembangan zaman. Itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sekali lagi bahwa P5 ini disusun itu merupakan perpaduan antara kompetensi abad 21 yang dilengkapi dengan ciri khas keindonesiaan. Apalagi nanti di SMK, nanti tentu saja berhubungan dengan kebekerjaan. Karena nanti dalam P5 itu nanti ada tema wajib, namanya adalah tema kebekerjaan. Makanya Bapak Ibu, saking pentingnya profil pelajar Pancasila, nanti di semua kegiatan sekolah nanti tujuan utamanya adalah penanaman profil pelajar Pancasila ini, baik di intrakurikuler, di ekstrakurikuler maupun di kokurikuler. Jadi semuanya nanti di sini secara tidak langsung mengajarkan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, karena pentingnya profil pelajar Pancasila, maka pada kurikulum Merdeka nanti ada alokasi waktu khusus untuk pengembangan soft skill ini yang sudah kami sampaikan tadi, namanya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasanya disebut dengan P5. Nah, nanti untuk di SMK kelas 10 dalam 1 tahun ajaran nanti ada 3 proyek dengan 2 tema pilihan dan 1 tema wajib kebekerjaan. Untuk kelas 11 nanti 2 proyek profil dengan 1 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan. Berarti kelas 10 tadi 2 tema pilihan,
Itu yang dimana ada pilih-pilihannya itu, tapi yang satu harus kepekerjaan, berarti 3 kali. Yang ke kelas 11 2 kali, yang satu tema pilihan, yang satu tema kepekerjaan. Untuk kelas 12 nanti satu tema, tapi yang tema kepekerjaan untuk SMK. Yang untuk program 4 tahun nanti yang kelas 13 sudah tidak ada P5. Tapi nanti ada PKL yang waktunya sangat panjang sekali. Nah, sekarang kita masuk ke struktur kurikulumnya Bapak Ibu. Di SMK nanti mata pelajarannya itu apa saja? Secara garis besar, struktur kurikulum di SMK itu ada 2, yaitu intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Intrakurikuler artinya itu pembelajaran di kelas seperti biasa. Nah, untuk pembelajaran di kelas itu nanti ada 2 mapel. Yang pertama mapel umum, yang kedua adalah kejuruan, gitu ya. Nah, sekarang untuk di SMK dalam penerapan kurikulum merdeka ini diawali dengan penataan spektrum keahlian Bapak Ibu. Penataan ini dilaksanakan berbasis kebutuhan mitra dunia kerja, proyeksi masa depan, dan kajian akademik dari berbagai sumber. Jadi pemerintah ketika melakukan penataan spektrum keahlian ini sudah dilakukan penelitian Bapak Ibu, sehingga dihasilkanlah beberapa spektrum keahlian yang terbaru. Ini dimana ini perbandingan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Kalau dulu bidang keahliannya ada 9, sekarang ada 10. Program keahliannya dulu ada 49, sekarang ada 50. Tetapi untuk kompetensi keahlian berkurang menjadi 128. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini spektrum keahlian yang ada itu apa saja, program keahliannya apa, kompetensi keahliannya apa, konsentrasinya. Nanti bisa dilihat di sini, di-download di file ini. Jadi nanti di sini juga terlihat mana yang harus 4 tahun, mana yang harus 3 tahun. Kemudian Bapak Ibu, untuk struktur kurikulum di kelas 10 seperti tadi kami sampaikan bahwasanya ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok mata pelajaran umum, yang kedua kelompok mata pelajaran kejuruan. Kalau umum ini mirip sama SMA, ada pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, sejarah, kemudian juga ada ini Bapak Ibu, seni, nanti milih salah satu seninya. Nah, untuk kelompok mata pelajaran kejuruan nanti ada beberapa ini Bapak Ibu, matematika, bahasa Inggris, informatika, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, ini yang kami sampaikan tadi di awal, dan juga ada dasar-dasar program keahlian. Nah, ini beberapa keterangannya. Untuk kelompok mata pelajaran umum ini mirip sama SMA, gitu ya. Kalau kelompok kejuruan nanti disesuaikan dengan konteks keahlian. Misalnya kalau kita mau mengajar tentang proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, berarti nanti kita mencari materi-materi yang esensial, yang ada hubungannya dengan konsentrasi yang akan dibuka, gitu ya. Dan juga ada dasar-dasar program keahlian. Ini kalau kita bedah itu ada 12 JP per minggu. Kalau yang proyek IPA dan IPS itu 6 JP. Pemerintah sudah menyiapkan beberapa contoh untuk dasar-dasar program keahlian. Nanti Bapak Ibu bisa buka di CB, di situ ada bukunya dasar-dasar keahlian ini, keahlian itu, sudah ada beberapa contohnya. Tentu saja kita dalam memilihnya itu nanti sesuai dengan konsentrasi keahlian yang akan kita buka. Oke Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut untuk kelas 11. Nah, kelas 11 nanti masih ada 2. Yang pertama kelompok mata pelajaran umum, yang kedua kelompok mata pelajaran kejuruan. Umum sama seperti tadi Bapak Ibu. Kemudian kalau kejuruan di sini ada matematika, ada bahasa Inggris, ada mata pelajaran konsentrasi. Nah, kelas 11 ini sudah mulai ada mata pelajaran konsentrasi keahlian sesuai dengan program yang dibuka oleh SMK masing-masing. Di samping itu juga ada proyek kreatif dan kewirausahaan, dan ada mata pelajaran pilihan. Kalau kelas 10 tadi kan mata pelajarannya sama semua gitu ya. Tapi mulai kelas 11 ini nanti ada beberapa ini Bapak Ibu, konsentrasi keahlian yang diambil, serta ada mata pelajaran pilihan. Bagaimana cara memilih? Nah, nanti slide berikutnya. Kita baca keterangannya dulu. Mata pelajaran kejuruan, di mana mata pelajaran kejuruan ini ya.
Pada program 3 tahun yang dipelajari di kelas 11 sampai dengan 12 merupakan mata pelajaran dalam konteks konsentrasi keahlian tertentu. Di mana keahliannya tadi Bapak Ibu bisa buka file tadi yang sudah kami sampaikan tentang spektrum keahlian tadi ya, tentang kompetensi keahlian apa saja. Tentu saja dalam kita membuka ini bukan tidak sekaligus asal buka, tentu ada prosedurnya yang kita ajukan kepada pihak yang berwenang. Ngoten nggih. Kemudian untuk mata pelajaran kejuruan pada program 4 tahun, yang dipelajari di kelas 11 sampai 13 merupakan mata pelajaran dalam konsentrasi keahlian tertentu. Nanti Bapak Ibu sekali lagi buka di peraturannya mana yang 4 tahun, mana yang 3 tahun itu sudah ada. Nah, kemudian untuk proyek kreatif dan kewirausahaan, ini merupakan wahana pembelajaran bagi peserta didik melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk atau pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Ketika anak-anak tadi sudah memiliki secara teori, nanti kan tetap anak-anak kita latih ketika di kelas 11 ini dalam bentuk proyek kreatif dan kewirausahaan supaya anak nanti berlatih bukan hanya cara membuat produknya tapi cara kerjasama bagaimana, cara menawarkan produk bagaimana, kan begitu. Nanti anak-anak belajar lewat di situ. Kemudian untuk pelajaran pilihan Bapak Ibu ini hanya 4 JP per minggu ya. Ini nanti bagaimana cara memilihnya untuk menentukan mapel pilihan. Sekarang, mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik berdasarkan rencana atau passion untuk pengembangan diri. Di mana di SMK itu kan biasa dikenal dengan BMB. Anak ketika lulus SMK itu kan pilihannya ada 3 BMB. B mau bekerja, atau M mau melanjutkan kuliah, atau W mau berwirausaha. Sehingga kita nanti dalam membuka mapel pilihan nanti juga tergantung siswa-siswi kita. Kalau mereka nanti mau berwirausaha, berarti nanti kita membuka pelajarannya yang sesuai dengan keinginan mereka tentang berwirausaha. Ketika nanti mereka pengen bekerja, misalkan mau biasanya misalkan SMK jenengan itu kebanyakan setelah lulus ke Korea, berarti nanti kita pilihannya bisa bahasa Korea, kan bisa. Tetapi ketika kebanyakan di sana nanti setelah lulus itu pada kuliah, nah tentu saja kita membuka mata pelajaran yang ada hubungannya dengan tes yang akan diselenggarakan ketika kuliah. Biasanya matematika. Nah, sekali lagi nanti mapel pilihan hanya 4 JP Bapak Ibu, tergantung nanti anak-anak biasanya itu setelah lulus mau kemana. Nah, di situ bisa jadi kita nanti membuka pelajaran dengan kejuruan di luar konsentrasi mereka, gitu ya. Misalkan jurusan pertanian misalkan. Kok kepengen IT? Ya, bisa saja. Tetapi dalam membukanya kita nanti prinsip utamanya memang siswa nanti merdeka memilih. Secara merdeka memilih bebas, itu prinsipnya. Tetapi kalau itu kita laksanakan, sekolah nanti ya akan bingung. Kalau siswa-siswi semuanya pilihannya berbeda, tentu kan sekolah tidak bisa memenuhi. Jadi tetap harus memperhatikan sumber daya sekolah. Labnya, gurunya nanti harus diperhatikan seperti itu. Nah, sekolah nanti biasalah Bapak Ibu bisa mengelompokkan berdasarkan minat mayoritas. Biasanya itu siswa-siswi kita itu kalau lulus itu mau kemana? Nah itu nanti biasanya. Insya Allah anak manut sama gurunya Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian kita lanjut yang kelas 12. Kalau program 3 tahun ini berarti kelas 12 selesai. Nanti untuk yang 4 tahun berarti nanti masih ada kelas 13. Gitu ya. Untuk kelas 12 yang program 3 tahun, nah ini nanti ada PKL Bapak Ibu, PKL 44 jam, berarti PKL-nya nanti selama 18 minggu. Kita lihat di atas ini Bapak Ibu. Asumsi 1 tahun itu ada 36 minggu. Nah, untuk PKL nanti setengahnya 6 bulan. PKL dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Ini kalau untuk yang program 3 tahun. Nah, ini mapel umum biasa, matematika, bahasa Inggris, mata pelajaran konsentrasi, tadi melanjutkan yang kelas 11. Kemudian ada proyek kreatif, PKL sekurang-kurangnya selama 6 bulan, ditambah mata pelajaran pilihan. Tapi kalau untuk yang program 4 tahun, nanti di sini belum ada PKL. PKL-nya nanti ada di kelas 13 dan PKL-nya selama 10 bulan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir kami sajikan perbandingan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Yang berbeda apa tahu? Nah, yang pertama,
Kompetensi yang dituju berdasarkan KIKD per kelas. Kalau dulu namanya KIKD, sekarang nanti namanya capaian pembelajaran. Nah, ini disusun per fase. Kalau dulu disusun per kelas, oh kelas 10 itu materinya ini, kelas 11 ini, kelas 12 ini. Tapi nanti disusun per fase. Jadi nanti kita lebih fleksibel dalam memberikan materi kepada siswa-siswi kita. Terus yang kedua, dulu pembelajarannya pendekatannya saintifik, nanti berdiferensiasi. Ini berdiferensiasi Bapak Ibu bisa lihat di video kami yang lain. Kemudian nilai formatif nanti kita di kurikulum Merdeka nanti penilaian formatif lebih diperbanyak. Kita tahu semuanya penilaian itu ada dua, ada formatif, ada sumatif. Kalau formatif ini adalah penilaian yang kita lakukan selama proses pembelajaran. Fungsinya bukan untuk ditulis di rapot, fungsinya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Terus dulu kalau penilaian dulu itu terpisah antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan, nanti sudah jadi satu. Rapotnya nilainya hanya ada satu. Sudah tidak ada pemisahan antara nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian perbedaan yang kedua Bapak Ibu, kalau di kurikulum 2013 dulu spektrum keahlian itu terdiri atas bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian. Tapi sekarang hanya terdiri atas bidang keahlian dan program keahlian saja. Gitu ya. Terus nanti satuan pendidikan sekolah hanya dapat membuka sesuai yang ada di spektrum keahlian SMK. Tetapi nanti pada kurikulum Merdeka nanti bisa membuka sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tentu saja ini nanti tetap ada prosedurnya, gitu ya. Bisa mengajukan ke pemerintah. Kemudian untuk struktur kurikulum dulu itu terdiri dari 3, kompetensi muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Tapi nanti dibagi hanya menjadi 2, kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan. Seperti yang kami sampaikan pada struktur kurikulum di atas tadi. Kemudian yang terakhir, kalau dulu kelompok mata pelajaran kejuruan itu terdiri dari 2 ini. Untuk kelas 10 itu ada kelompok mata pelajaran dasar bidang keahlian, kelompok mata pelajaran dasar program keahlian, itu diselenggarakan di kelas 10. Dan yang kedua, kelompok mata pelajaran kompetensi keahlian yang diselenggarakan di kelas 11, 12, dan atau 13. Tapi sekarang nanti mata pelajaran khusus yang kejuruan. Jadi kan ada umum, ada kejuruan. Yang kejuruan nanti terdiri atas 3 hal. Mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris yang diselenggarakan di kelas E dan F, mata pelajaran informatika, proyek IPA dan IPS, serta dasar program keahlian di fase E, berarti kelas 10 saja. Terus mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan, konsentrasi keahlian, praktek kerja lapangan, dan mata pelajaran pilihan diselenggarakan di fase F saja. Ini itu menerjemahkan apa yang ada di struktur kurikulum. Kalau bingung memahami ini, nanti kita lihat struktur kurikulumnya saja. Nah, mata pelajarannya di kelas 10 apa saja, di kelas 11 apa saja, di kelas 12 apa saja. Ini adalah penjelasan dari jadwal tersebut, dari struktur kurikulum tersebut Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.